Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria dan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi gerak parabola, yaitu menganalisis besaran-besaran gerak parabola. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu adik-adik dapat menganalisis besaran-besaran daripada gerak parabola, baik itu waktu maksimum, tinggi maksimum, maupun jangkauan maksimum dari besaran-besaran gerak parabola. Sebelum kita menganalisis besaran-besaran dari gerak parabola, adik-adik harus paham dulu definisi dari gerak parabola itu. Adapun contoh yang paling nyata kita temukan terkait dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam dunia sepak bola, misalkan dalam melakukan tendangan bebas. Nah, dalam hal tersebut, gerak bola itu adalah menyerupai gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dimensi dari suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Gerak parabola juga merupakan paduan antara dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada sumbu X atau horizontalnya itu merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan pada sumbu Y atau vertikalnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Dari definisi tersebut, maka adik-adik harus tahu bahwa untuk menganalisis dari gerak parabola, maka kita menggunakan persamaan-persamaan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sehingga adik-adik harus mengingat kembali mengenai persamaan-persamaan tersebut. Gerak parabola ini juga disebut dengan gerak peluru yang memiliki lintasan parabola. Jadi nama lain dari gerak parabola adalah gerak peluru. Di gambar ini bisa diperhatikan bahwa ini adalah sumbu X-nya, kemudian inilah sumbu Y-nya. Dan di sini benda itu diberikan kecepatan awal sebesar P0 dengan sudut elevasi yaitu θ. Materi prasyarat yang harus juga adik-adik kuasai adalah mengenai cara menguraikan vektor. Dan diperhatikan pada gambar ini, lintasannya berbentuk parabola. Kecepatan awal yang diberikan dengan sudut elevasi θ ini harus kita uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, adik-adik harus mengingat kembali mengenai cara menguraikan vektornya. Di sini sudah diisi, yaitu P0 cos θ. Ini merupakan kecepatan pada arah sumbu X, sehingga kita tulis di sini P0x, yaitu kecepatan awal pada sumbu X. Kemudian kita uraikan P0y-nya, yaitu P0 sin θ. Ini adalah P0y-nya. Untuk menganalisis waktu maksimum, maka adik-adik harus mengingat kembali mengenai persamaan GLBB. Kemudian kita juga akan menentukan ketinggian gerak parabola pada waktu tertentu, kemudian menghitung tinggi maksimum, dan juga menentukan jangkauan maksimum atau Xmax. Kalau tinggi maksimum Hmax, sedangkan waktu maksimumnya adalah Tmax. Kita analisis satu persatu, mulai dari menentukan waktu maksimum. LBB, adik-adik harus mengingat kembali persamaannya ini, yaitu PT sama dengan P0 min GT. Di mana PT ini adalah kecepatan akhir, P0-nya adalah kecepatan awal, G-nya adalah percepatan gravitasi, sedangkan T-nya adalah waktu. Ini adalah persamaan GLBB untuk vertikal ke atas, sehingga tandanya negatif di sini. Kemudian kita masukkan kecepatan akhirnya. Ingat, waktu maksimum itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti pada ketinggian maksimum ini, kecepatan akhirnya adalah 0. Sehingga kita masukkan PT-nya adalah 0. Kemudian P0-nya di sini adalah karena geraknya arah vertikal, maka yang kita gunakan adalah P0Y. Nah, kita masukkan dulu 0, kemudian P0-nya adalah P0Y, kurang G, T-nya diganti dengan Tmax. Kemudian masukkan P0Y-nya yaitu P0 sin θ. Kemudian kita geser min GT max ini ke ruas kiri, sehingga minnya menjadi hilang, tinggal GT max sama dengan P0 sin θ. Kemudian kita bisa menentukan Tmax-nya. Tmax sama dengan P0 sin θ per G. Jadi inilah besaran dari waktu maksimum, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Selanjutnya kita akan menganalisis ketinggian tertentu pada gerak parabola. Kita mulai dari menggunakan persamaan GLBB vertikal ke atas. Persamaannya H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. H-nya adalah ketinggian, P0-nya adalah kecepatan awal.
Karena geraknya adalah vertikal, maka kita gunakan P0-nya adalah P0 Y min setengah GT kuadrat. Kita masukkan H sama dengan P0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian P0 Y-nya kita ganti dengan P0 sin theta. Inilah persamaan yang digunakan untuk menghitung ketinggian gerak parabola pada waktu tertentu. Misalkan pada waktu 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, dan seterusnya. Namun analisis untuk menentukan dari ketinggian maksimum pada gerak parabola, analisisnya sama menggunakan GLBB vertikal ke atas. Ini juga merupakan persamaan GLBB. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Nah, pada ketinggian maksimum ini, maka kecepatan di titik puncak ini akan menjadi 0. Sehingga PT-nya ini kita ganti dengan 0. Kemudian P0-nya ini kita ganti dengan P0Y. Kemudian 2G, H-nya kita ganti dengan Hmax, sehingga menjadi seperti ini persamaannya. P0Y-nya kita ganti dengan P0 sin theta. Kemudian 0-nya ini dikuadratkan, tinggal 0. Kemudian kita kuadratkan P0 sin theta. Jadi kuadratkan satu-satu. P0 dikuadratkan menjadi P0 kuadrat. Kemudian sin theta dikuadratkan menjadi sin kuadrat theta. Seperti ini jadinya. Ini tetap min 2G Hmax. Kemudian min 2G Hmax ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi positif. 0 ditambah 2G Hmax. Sehingga sisanya adalah 2G Hmax sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta. Sehingga kita bisa menentukan Hmax-nya. Jadi Hmax-nya adalah P0 kuadrat sin kuadrat theta ini dibagi dengan 2G-nya. Jadi inilah persamaan yang digunakan untuk menentukan ketinggian maksimum pada gerak parabola. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan maksimum. Nah, jangkauan maksimum itu jaraknya pada gambar ini adalah ini. Disimbolkan dengan X max. Jangkauan maksimum inilah jarak dari titik awal sampai titik akhir. Sampai kembali ke tanah. Adik-adik harus mengingat kembali mengenai persamaan GLB, yaitu X sama dengan P dikali dengan T. Maka kita ganti X-nya ini dengan X max. X max, P kecepatan ini adalah P0X, karena pada arah sumbu X. Kemudian ini muncul 2T max. Nah, jadi waktu yang diperlukan dari titik awal sampai ke titik akhir ini adalah 2 kali ketinggian maksimum. Nah, dari 0 sampai ke puncak ini adalah T max. Kemudian dari titik puncak kembali ke tanah itu juga T max. Sehingga T max ditambah T max adalah 2T max. Kemudian kita ganti P0X-nya ini dengan P0 cos theta. Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. X max sama dengan P0 cos theta dikali dengan 2 P0 sin theta per G. Jadi P0 sin theta per G ini adalah waktu maksimum yang sudah kita tentukan tadi di awal. Sehingga kita tinggal mensubstitusi persamaannya ke sini. Selanjutnya kita geser 2-nya ini ke depan. Kemudian P0-nya ini kita kalikan. Sehingga menjadi 2 P0 kuadrat sin theta cos theta. Ini hanya dirubah posisinya. Kemudian per G. G-nya ya. Jadi X max-nya adalah 2 P0 kuadrat sin theta cos theta per G. Jadi inilah persamaan yang digunakan untuk menghitung jarak maksimum atau jangkauan maksimum pada gerak parabola. Selanjutnya kita juga bisa menentukan perbandingan dari ketinggian maksimum atau Hmax dari dua sudut elevasi berbeda tetapi memiliki kecepatan awal yang sama. Nah, kita gunakan perbandingan, jadi Hmax 1 per Hmax 2. Nah, tinggal masukkan. Ini adalah persamaan Hmax-nya, P0 kuadrat sin kuadrat theta 1. Theta 1 ini adalah sudut elevasi yang pertama, per 2G. Per Hmax 2-nya, yaitu P0 kuadrat sin kuadrat theta 2. Theta 2-nya adalah sudut elevasi yang kedua, per 2G. Nah, diperhatikan persamaannya, kita bisa mencoret 2G-nya, karena sama di sini. Kemudian P0 kuadratnya juga bisa kita coret karena kecepatan awalnya sama sesuai dengan pengertiannya ini. Sehingga sisanya adalah sin kuadrat theta 1 per sin kuadrat theta 2. Atau kita bisa rubah kuadratnya kita jadikan 1. Sehingga seperti ini, Hmax 1 per Hmax 2 kurung buka sin theta 1 per sin theta 2 kurung tutup dikuadratkan. Jadi untuk mencari perbandingan ketinggian maksimum
Untuk dua sudut elevasi yang berbeda dengan kecepatan awal yang sama, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Demikian adik-adik mengenai materi menganalisis besaran-besaran gerak parabola. Semoga dapat bermanfaat dan selalu semangat belajar dari rumah.